Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita dapat bertemu kembali lewat program Sisi, Siraman Rohani Singkat pada hari ini. Saudaraku, hari ini saya akan berbicara tentang hidup yang mengandalkan Tuhan. Hidup yang mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan saya ambil di dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang terkadang ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita menjadi anak Tuhan, mengikut Tuhan, tidak sedikit masalah, pergumulan, persoalan-persoalan datang di dalam kehidupan kita yang membuat kita lemah, sehingga pengandalan kita kepada Tuhan mulai kita ragukan di dalam diri kita. Kita mulai mengandalkan diri kita sendiri. Kita mulai mengandalkan pikiran kita. Kita mulai mengandalkan kekuatan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau katakan bagi kita, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita hidup mengandalkan Tuhan. Karena dikatakan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-7 ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu artinya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan pasti ada berkat. Berkat yang Tuhan curahkan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan berarti kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan setengah-setengah, tapi sepenuhnya kita percaya kepada Tuhan dan kuasanya yang mampu melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat bersama-sama pada hari ini gambaran tentang orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti apa, dan apa yang akan terjadi dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita lihat dikatakan di sini dalam ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dengan kata lain saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan itu dia selalu akan dekat dengan Tuhan, dekat dengan sumber kehidupan. Yang dia tahu bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu dalam kehidupannya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu akan selalu dekat dengan Tuhan dan percaya akan firman-Nya akan digenapi di dalam kehidupannya. Lalu yang kedua dikatakan, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ini berarti saudara berbicara tentang kekuatan. Itu artinya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu dia akan selalu kuat dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Dia percaya bahwa Tuhan yang akan sanggup menopang hidupnya. Dia tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi dia akan menjadi kuat oleh karena firman-Nya dan kuasa yang Tuhan berikan di dalam dirinya. Orang yang mengandalkan Tuhan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Itu berarti dia akan menjadi kokoh, menjadi orang yang kuat dalam segala situasi dan keadaan. Yang ketiga dikatakan, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan itu dia percaya bahwa selalu ada perlindungan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan ia tidak mengalami datangnya panas terik. Karena ketika dia menghadapi pergumulan, ketika dia menghadapi persoalan, dia tidak akan mudah mengeluh di dalam kehidupannya. Karena dia tahu bahwa ada perlindungan Tuhan. Dia akan menghadapi segala situasi dan keadaan yang terjadi di dalam kehidupannya. Walaupun itu masalah yang besar sekalipun. Ketika dia mengandalkan Tuhan, dia percaya bahwa ada perlindungan Tuhan. Ada jalan keluar yang Tuhan sediakan di dalam kehidupannya. Dia tidak akan mengalami panas terik. Yang keempat dikatakan, yang daunnya tetap hijau. Artinya bahwa dia akan menjadi pribadi yang menyenangkan. Gambaran tentang daunnya tetap hijau berarti ada kesegaran. Ada sesuatu yang menarik di dalam dirinya. Orang yang mengandalkan Tuhan menjadi pribadi yang menyenangkan, bisa membawa berkat bagi banyak orang di sekitarnya, bagi sesamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan memperlihatkan kehidupan
yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupannya. Dia tidak akan menjadi orang yang menjengkelkan lah istilahnya, tetapi dia akan justru menjadi orang yang selalu menyenangkan. Itu yang keempat. Yang kelima dikatakan, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya saudaraku, dia akan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ada jaminan di dalam kehidupan ini. Ada jaminan ketika dia berharap kepada Tuhan, ketika dia mengandalkan Tuhan. Dia akan selalu bersyukur dengan apa yang ada. Tidak pernah khawatir. Dia tidak akan memiliki kekhawatiran sedikit pun akan masalah, akan persoalan, akan apa yang terjadi dengan hidupnya. Karena dia punya jaminan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong dia, bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam kehidupannya. Lalu yang keenam, gambaran orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu berarti saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan menjadi pribadi yang produktif. Dia tidak akan menjadi pribadi yang hanya diam saja menunggu, tetapi dia akan menjadi pribadi yang kreatif di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia memiliki karakter yang benar di dalam Kristus. Tuhan menolong kita dalam setiap situasi dan keadaan kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita mau menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Yakinlah bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan curahkan bagi kita. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri, tapi mari kita andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Taruhlah harapan kita kepada Tuhan, karena Tuhan satu-satunya sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Manusia bisa mengecewakan kita, tetapi pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulannya bagi kita, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan selalu kuat dalam segala keadaan. Dia tidak akan mudah menyerah terhadap situasi, karena dia percaya ada perlindungan di dalam Tuhan. Dia akan jadi berkat bagi sesama, menjadi orang pribadi yang menyenangkan, selalu bersyukur dalam kehidupannya, tidak akan pernah mengeluh, dan menjadi pribadi yang produktif, yang aktif, memiliki karakter Kristus di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, dalam segala situasi dan keadaan yang terjadi di hidup kita. Kiranya firman ini menolong kita dan memberkati kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.